Ya, pemirsa, di informasi sebelumnya, di informasi pengantar, kalau Anda menyimak, Demokrat adalah salah satu partai yang tampaknya kurang setuju jika dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Anwar Hafid, merupakan perwakilan dari Demokrat. Tapi sebelum itu, pemirsa, kita simak dulu informasi berikut ini, di mana Istana meminta agar masyarakat tak berspekulasi berlebihan mengenai perihal wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Kepala Staf Presiden Muldoko juga meminta agar masyarakat tetap berpikir positif. Tapi janganlah kita berspekulasi berlebihan, karena menjadi ribet nanti. Ya, kita berpikir yang positif, karena spekulasi yang berlebihan nanti akan membawa ekses yang semakin lebar dan membingungkan bagi semua pihak. Ya, masyarakat diminta untuk berpikir positif, pemirsa, soal wacana untuk amandemen UUD 1945 ini. Nah, saya langsung ingin menuju ke Demokrat, itu ada Pak Anwar Hafid. Pak Anwar Hafid, sebetulnya apa yang Anda khawatirkan dari amandemen UUD 1945 ini jika nanti jadi diberlangsungkan? Ya, terima kasih Mbak, Bapak sekalian. Jadi yang pertama, Demokrat itu pada prinsipnya ingin menyampaikan bahwa memang Undang-Undang Dasar 1945 ini memang belum sepenuhnya sempurna. Maka pada prinsipnya masih perlu dilakukan amandemen. Tapi tentu persiapan yang matang, kemudian perlu dilakukan evaluasi terhadap amandemen sebelumnya tentunya secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, kalau kita amandemen ini hanya untuk menghidupkan misalnya GPHN atau PPHN itu, maka pada prinsipnya sih Demokrat itu setuju, tidak masalah dilakukan. Bahkan Demokrat mendorong, tapi dengan ketentuan bahwa amandemen yang dilakukan ini jangan sampai menjadi bola liar. Karena kita liar tahu seperti apa maksudnya bola liarnya? Kan ini di MPR sekarang kan ada tiga opsi yang belum disepakati tentunya. Yang pertama, apakah nanti perubahan amandemen ini dalam mengakomodir GBHN ini dilakukan melalui undang-undang, melalui TAP MPR, atau bisa juga melalui konstitusi yang dalam hal ini harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang dikhawatirkan jangan sampai menjadi bola liar, karena tentunya ada hal yang menjadi kekhawatiran kita, bahwa jangan sampai nanti kalau amandemennya hanya sekedar misalnya untuk mengakomodir GBHN atau PPHN itu, maka tentu pasti akan menyerempet kepada bagaimana pertanggungjawaban kalau presiden yang melaksanakan tentang GBHN tersebut. Kemudian selanjutnya Demokrat juga berpikir bahwa kalau nanti dilakukan amandemen, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah hanya presiden saja ataupun juga ada lembaga-lembaga negara lainnya? Kemudian yang berikutnya, Demokrat itu berpikir bahwa saat ini sebetulnya bukan waktunya, karena mengamandemen undang-undang ini perlu sebuah persiapan yang matang, kemudian harus tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Kemudian selanjutnya kita berharap bahwa di masa pandemi ini tentu kita harus lebih fokus kepada bagaimana menyelamatkan bangsa dan negara serta rakyat kita dari pandemi, tidak terburu-buru. Saya kira begitu pandangan Demokrat. Sekarang saya ingin ke MPR. Pak Arsul Sani, ada beberapa jawaban yang disampaikan oleh Pak Anwar Hafid. Salah satunya adalah jangan sampai menjadi bola liar. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Arsul? Iya, Mbak Tisa. Pertama tentu masing-masing fraksi, partai politik punya posisinya masing-masing, dan itu harus kita hormati, ya. Namun saya juga ingin menyampaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Refli Harun dan lain sebagainya, istilah tumpangan, selundupan, ya, agenda-agenda yang seperti itu tidak bisa, Mbak Tisa. Mari kita baca ya ketentuan pasal 37 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Paling tidak ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Syarat utama yang pertama adalah bahwa sebelum MPR mengagendakan, ya, katakanlah sidang MPR, itu harus ada yang usul, dan yang usul tidak boleh cuma 1-2, minimal 1/3 dari 711 anggota MPR. Jadi berapa itu? 237, 238, minimal itu, ya. Yang kedua, apa yang mau diusulkan untuk dirubah itu harus diajukan secara tertulis.
dengan pasal yang mana, bagian yang mana kalau itu tidak keseluruhan pasal, dan kemudian dirubah seperti apa dan alasannya apa. Jadi tidak bisa kalau misalnya ada usulan perubahan yang memenuhi syarat pengusul, ya, sepertiga, katakanlah mau merubah pasal 3, tiba-tiba kemudian dalam rapat, dalam sidang MPR diusulkan pasal lain. Walaupun semuanya setuju atau mayoritas setuju, itu tidak bisa. Ini bukan pembahasan perubahan atau amandemen undang-undang. Ini amandemen konstitusi yang ada caranya sendiri, ada aturannya sendiri di dalam undang-undang dasar kita. Nah, banyak teman-teman yang berpikir, paradigma berpikirnya ini, ya, melihat perubahan undang-undang dasar itu seperti proses pembahasan dalam perubahan undang-undang. Ini beda. Jadi, mohon maaf saya katakan tidak ada. Semuanya akan ditaruh di depan dulu. Katakanlah kalau kita bicara misalnya yang selalu disoroti, penambahan periode jabatan presiden, itu akan di depan dulu. Ada yang usul nggak sepertiga? Ya, kalaupun kemudian di depan pasti akan ramai lebih dulu. Jadi tidak ada itu diam-diam selundupan tidak diketahui. Nah, yang kedua yang disampaikan oleh Pak Anwar Hafidh, saya kira kami sepakat. Tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh tergesa-gesa. Ruang konsultasi publik, ya, ruang partisipasi publiknya harus dibangun. Dan yang lebih penting lagi, tidak dilakukan selama penanggulangan pandemi COVID-19 ini belum menunjukkan hasil. Artinya COVID-nya tetap berstatus pandemi, belum berubah dari endemi atau bahkan hilang. Oke, baik. Itu. Oke, sebetulnya yang di sini menjadi perhatian masyarakat adalah soal isu Presiden 3 periode. Nah, coba kita ingin tanyakan kepada Bang Masinton. Bang Masinton, apakah kira-kira nanti isu tersebut juga nanti akan didorong untuk melakukan perubahan ataupun amandemen UUD 1945? Apakah isu tersebut akan didorong oleh PDIP atau bagaimana, Bang Masinton? Jadi yang disampaikan oleh Wakil Ketua MPR, Pak Arsul Sani tadi itu sudah clear. Bagaimana mekanisme amandemen tadi, amandemen undang-undang dasar, ya, konstitusi kita, itu memang berbeda mekanismenya dengan revisi undang-undang di DPR. Sangat berbeda. Nah, jadi, apakah nanti akan ada tumpangan-tumpangan lain? Ya, tentu Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, pimpinan MPR, dan sudah menyampaikan secara gamblang tidak pernah melakukan pembahasan itu. Artinya sebenarnya sudah clear. Nah, kemudian mekanisme usulan tadi harus dengan secara tertulis, jelas apa yang alasan-alasan kenapa harus dilakukan perubahan. Nah, kemudian siapa yang mau mengusulkan? Nggak akan, menurut saya, ya, belum ada yang berpikir untuk melakukan usulan-usulan lain selain PPHN tadi, pokok-pokok haluan negara yang menjadi landasan bersama kita. Dan kita berharap ini menjadi konsensus, konsensus bangsa kita. Bukan sekedar konsensus politik, tapi menjadi konsensus kebangsaan. Saya juga berharap supaya nanti tidak ada poting-poting di sana, karena apapun, ya, ini menyangkut kesinambungan pembangunan Indonesia ke masa yang akan datang, menghadapi tantangan regional, tantangan global yang berubah setiap saat. Maka fondasi pembangunan itu harus sudah disiapkan dari sekarang supaya kita tangguh ke depan. Indonesia yang hebat ke depan. Nah, jadi konsepsi dasarnya itu menurut saya ini yang harus kita dukung dan jelas tidak ada tumpangan-tumpangan ataupun sudah dikonfirmasi oleh Bang Masinton. Terima kasih Bang Masinton, terima kasih juga Bang Doli atas waktunya, dan terima kasih Pak Anwar Hafidh, dan juga sudah bergabung bersama kami tadi Wakil Ketua MPR RI Pak Arsul Sani. Selamat sore Bapak-Bapak semua, semoga sehat selalu.